Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi bersama saya Duhanul Muhammad Sidik dalam bab networking model. Nah, pada bab networking model ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah konsep, lalu ada TCP/IP model, lalu ada encapsulation dan decapsulation, lalu ada OSI layer model. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang konsep. Nah, networking model ini seperti jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan saling berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model tersedia dan terkenal ada dua. Yang pertama ada TCP/IP model dan juga OSI model. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang TCP/IP model. Nah, TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan atau sering digunakan. Jadi TCP/IP itu didefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dan memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Nah, 4 layer ini terdiri dari application, transport, internet, dan network access. Namun, penerapan pada network TCP/IP model ini lebih mudah dipahami, dibagi menjadi 5 layer seperti application, transport, network, data link, dan physical. Oke, kita bahas satu persatu apa itu application, transport, network, data link, dan physical. Oke, kita lanjut tentang TCP/IP application layer. Nah, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Atau lebih mudah seperti ini, berinteraksi langsung dengan pengguna dan aplikasi untuk menyediakan layanan berbasis jaringan. Contohnya seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke transport layer. Jadi fungsi transport layer adalah menyediakan atau memberikan service ke application layer seperti transfer data, atau lebih mudahnya mengatur pengiriman data end-to-end antara pengirim dan penerima. Nah, untuk transfer layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, seperti TCP/IP dan UDP. Untuk TCP lebih dapat diandalkan, dan juga TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Lalu ada UDP. UDP ini lebih cepat, dan juga UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Oke, kita lanjut ke network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Lalu ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja
layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai di tujuan. Nah, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi fungsi addressing dan routing ini berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Lalu setiap perangkat juga memerlukan alamat unik dari jaringan. Nah, fungsinya itu supaya tidak terjadi bentrok atau salah pengiriman data. Jadi fungsi addressing dan routing ini untuk seperti mengirim paket dan paket itu sampai ke tujuan dan tidak terjadi error atau kesalahan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke TCP/IP Data Link Layer. Nah, data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Contohnya seperti VLAN, PPP atau point to point, lalu ARP, dan juga Ethernet. Lalu ada TCP/IP Physical Layer. Physical Layer ini mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Contohnya seperti Ethernet IEEE 802.3 atau Wi-Fi, Bluetooth, dan fiber optik. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang encapsulation. Nah, encapsulation adalah proses membungkus data dengan header dan informasi tambahan lainnya sebelum dikirim melalui jaringan. Proses ini terjadi saat data bergerak dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik dalam model OSI atau TCP/IP. Nah, proses encapsulation pada OSI model ini seperti lapisan application atau application layer. Data ini dibuat oleh aplikasi, misalnya HTTP atau FTP. Lalu kita setelah ke application layer menuju ke transport layer, yang dimana data itu dibungkus dengan header TCP atau UDP untuk memastikan pengiriman yang benar. Setelah dari transport layer menuju ke network layer, yang dimana tambahan header IP untuk menentukan alamat sumber dan tujuan tersebut. Nah, setelah menentukan IP ini menuju ke data link layer. Data link layer ini seperti tambahan header atau trailer Ethernet untuk menentukan alamat MAC address dan error checking. Setelah itu menuju ke physical layer, yang dimana data itu dikirim dalam bentuk sinyal listrik atau gelombang. Nah, lalu ada decapsulation. Decapsulation adalah proses membungkus. Nah, lalu ada decapsulation. Decapsulation adalah proses membuka pembungkus data saat diterima di perangkat tujuan. Proses ini terjadi secara terbalik dari encapsulation, yaitu dari lapisan fisik kembali ke lapisan aplikasi. Proses decapsulation dalam OSI model seperti ini. Yang pertama, menuju physical layer, yang dimana data itu diterima dalam bentuk sinyal. Lalu menuju ke data link layer, yaitu header dan trailer Ethernet dihapus, lalu data diteruskan ke lapisan network. Nah, lapisan network ini seperti header IP dihapus, lalu data itu dikirim ke lapisan transport. Nah, untuk lapisan transport layer ini, header TCP/IP atau UDP dihapus, lalu data dikirim ke aplikasi. Nah, lalu setelah ke aplikasi, data siap digunakan oleh aplikasi penerima. Jadi seperti ini, misalkan ada amplop. Nah, amplop itu kita menuliskan surat. Nah, surat itu dibagaikan seperti decapsulation isinya.
Nah, untuk amplopnya disimulasikan seperti encapsulation. Jadi encapsulation ini sebagai amplopnya dan decapsulation ini seperti isinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang OSI model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangannya, protokol dan modelnya TCP/IP itu lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor lainnya. Karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO ini seperti kepanjangan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau biasa disebut dengan OSI 7 Layer Model. Nah, jadi OSI model ini terdapat 7 lapisan. Yang pertama adalah lapisan application, lalu presentation, lalu ada session, ada transport, network, data link, dan physical layer. Nah, untuk lapisan atas, upper layer ini dari mulai 1 sampai 4. 1 sampai 4 ini ada application, presentation, session, dan transport. Nah, untuk layer tersebut berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sedangkan ada lower layer, lapisan bawah, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, kalau bagian lower layer ini, lapisan bawah dari mulai 5 sampai 6, yaitu ada network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, kalau di TCP/IP terdapat 5 layer, yang dimana ada application, lalu transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau di TCP/IP application ini seperti sama seperti saja application, presentation, dan session. Sedangkan transport layer sama saja sampai ke physical layer itu sama saja. Hanya yang membedakan di application layer. Kalau di OSI model terdapat application, presentation, dan session. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.